Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pinky Asriyanti, NIM 210240141010, kelas A1 Informatika. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi bab 9 dan bab 10 untuk sebagai penyelesaian tugas dari UTS mata kuliah aplikasi komputer bank. Baiklah, bab 9 yaitu WooCommerce sebagai media e-commerce. Pada bab ini akan dibahas untuk praktik membuat sebuah e-commerce berbasis toko online atau online store. Online store yang akan dibuat ini berbasis open source software. Open source software merupakan perangkat lunak yang memungkinkan pengembang lainnya untuk memodifikasi kode program yang ada di perangkat lunak tersebut. WordPress. WordPress merupakan Content Management System atau CMS gratis yang berfungsi untuk membuat sebuah blog tanpa perlu untuk mengetahui kode-kode program. WordPress terus-menerus mengalami perkembangan mulai penyediaan tema-tema gratis hingga berbayar. Tidak hanya sampai di tema, WordPress juga mengalami perkembangan dari sisi fungsionalitas dengan kesediaan plugin yang membuat WordPress semakin optimal. Termasuk plugin WooCommerce yang membuat WordPress dapat digunakan tidak sebagai blog tetapi sebagai e-commerce. Menurut Lisa Sims 2018, ada 6 faktor yang menyebabkan popularitas WordPress, yaitu yang pertama, user interface atau antarmuka yang mudah. Kedua, banyaknya referensi yang tersedia dalam penggunaan WordPress. Yang ketiga, hemat biaya. Yang keempat, penggunaan dan perawatan maintenance yang mudah. 5. Dukungan fitur tambahan yang bisa didapat dengan melakukan instalasi plugin. B. WooCommerce. WooCommerce merupakan open source software sebagai plugin WordPress untuk membuat online store sebagai media e-commerce atau perdagangan digital. Sejarah dari WooCommerce yaitu dimulai dari 2007 sampai 2009 merupakan tahun awalnya terbentuk WOO. Dimulai dari bulan November 2007 melalui media chatting terjadi antara Mark, Magnus, dan Adi. Mereka bekerja untuk membuat tema-tema premium WordPress di bawah naungan Premium News Theme. Pada tahun 2010, tepatnya bulan Februari, tema yang paling populer diberi nama Canvas ditampilkan. Pada tahun 2011, tepatnya bulan Mei, tim pembentuk WOO dan WordPress bertemu di kota London dan pada bulan September WooCommerce diluncurkan. Bab 10 mengenai keamanan sistem e-commerce. Yang pertama, sistem e-commerce. E-commerce atau electronic commerce adalah set dinamis teknologi aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan konsumen dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan, dan informasi yang dilakukan secara elektronik, misalnya transaksi jual beli, barang dan jasa secara online. E-commerce adalah teknologi internet yang berfokus pada kegiatan transaksi barang atau jasa secara jarak jauh tanpa harus bertemu secara langsung. Pada dasarnya, e-commerce ini adalah bagian dari e-business, di mana cakupan e-business ini lebih luas, tidak hanya mencakup area bisnis, loker-loker, dan lain-lain. E-commerce selain memiliki sisi positif, juga memiliki sisi negatif, yaitu
rawan tindak pidana kejahatan dunia maya atau cybercrime. Misalnya penipuan dengan cara pencurian identitas dan membohongi pelanggan. B. Mekanisme e-commerce. Cara yang paling umum adalah membayar langsung dengan alat pembayaran yang sah atau secara tunai cash. Cara lain ada menggunakan kartu kredit atau credit card dan kartu debit dan cek pribadi. E-commerce memberikan peluang untuk membeli dan menjual produk, informasi, dan layanan di internet sehingga diperlukan standar sistem pembayaran daring yang efektif. Pembeli yang hendak memilih belanjaan yang akan dibeli bisa menggunakan shopping cart untuk menyimpan data tentang barang-barang yang telah dipilih dan akan dibayar. Jika pembeli ingin membayar untuk barang yang telah dipilih, ia harus mengisi form transaksi. Biasanya form ini menyediakan identitas pembeli serta nomor kartu debit. Setelah pembeli pihak retailer akan mengirimkan barang yang dipesan melalui jasa pengirim langsung ke rumah pembeli. Ada juga beberapa online shop yang menyediakan layanan transaksi COD atau cash on delivery. Selain karena faktor kebiasaan, juga karena faktor kepercayaan pembeli tersebut yang kurang memiliki kepercayaan yang cukup terhadap mekanisme jual beli online seperti ini. Baiklah, itulah presentasi singkat saya mengenai materi bab 9 dan bab 10. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.